Om Swastiastu. Halo adik-adik, perkenalkan kakak Igusti Aiputu Citadari dengan NIM 19130710043 dari program studi S1 Pendidikan IPA. Di sini kakak akan membawakan video pembelajaran IPA. Kakak akan membahas mengenai materi siklus air. Ini kakak akan membahas 3 submateri. Yang pertama itu ada definisi siklus air, yang kedua ada jenis-jenis siklus air, dan yang ketiga itu ada proses siklus air. Baik, yang pertama kakak akan membahas tentang definisi siklus air. Untuk gambar siklus air dapat dilihat ya. Siklus air adalah sirkulasi air yang berasal dari bumi kemudian menuju ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Hal ini terjadi secara berkelanjutan dan terus-menerus. Selanjutnya, apakah adik-adik tahu tentang dampak dari siklus air ini? Iya, hujan. Hujan adalah salah satu dampak dari proses terjadinya siklus air. Selanjutnya, yang kedua, kakak akan membahas tentang jenis-jenis siklus air. Yang pertama, ada yang disebut dengan siklus pendek. Untuk gambarnya dapat dilihat ya. Yang kedua, ada siklus sedang. Dan yang ketiga, ada siklus panjang. Nah, setelah ini kakak akan membahas satu persatu jenis-jenis siklus air tersebut. Baik, kakak akan membahas tentang siklus pendek. Siklus pendek adalah siklus yang paling pendek di antara ketiga siklus tersebut. Hal ini karena pada siklus pendek hanya terjadi beberapa tahapan saja, yaitu tidak terjadi proses adveksi atau pergerakan uap air oleh angin. Nah, berikut kakak akan jelaskan bagaimana sih proses terjadinya siklus pendek. Yang pertama, sinar matahari memberikan energi panas pada air laut. Nah, sehingga menyebabkan air laut menguap dan berubah menjadi uap air. Yang kedua, uap air akan mengalami kondensasi dan menjadi awan yang mengandung uap air. Ketiga, awan yang terbentuk kemudian akan mencapai titik jenuh sehingga menyebabkan terjadinya hujan di permukaan air laut. Nah, setelah air hujan ini jatuh di permukaan laut, akan mengalami siklus kembali dari penguapan hingga hujan. Nah, siklus ini akan terus berkelanjutan dan tidak akan pernah berhenti. Oke, yang kedua, kakak akan membahas tentang siklus sedang. Siklus sedang umumnya terjadi di wilayah Indonesia. Siklus sedang yang membedakan dengan siklus pendek adalah terjadinya adveksi atau pergerakan uap air yang dilakukan oleh angin. Nah, berikut adalah penjelasan bagaimana sih proses terjadinya siklus sedang. Yang pertama, terbentuknya uap air akibat dari proses penguapan yang disebabkan oleh pemanasan sinar matahari. Kedua, setelah terjadinya proses evaporasi, uap air ini akan terbawa oleh angin sehingga mampu bergerak ke daratan. Nah, uap air ini akan membentuk awan dan berubah menjadi hujan. Yang ketiga, air hujan akan turun di permukaan, kemudian mengalami runoff, menuju ke sungai, dan mengalir kembali ke laut. Begitupun seterusnya akan terjadi secara berkelanjutan. Baik, selanjutnya kakak akan membahas tentang siklus panjang. Siklus panjang umumnya terjadi di daerah yang beriklim subtropis atau memiliki 4 musim. Musim gugur, musim semi, musim panas, dan musim dingin. Nah, siklus panjang ini sama dengan siklus sedang. Namun, di siklus panjang jangkauan daerahnya lebih luas dibandingkan dengan siklus sedang. Berikut kakak akan jelaskan bagaimana sih proses terjadinya siklus panjang. Yang pertama, sinar matahari menyebabkan air laut menguap menjadi uap air karena proses pemanasan. Yang kedua, uap air ini akan mengalami proses sublimasi. Nah, proses sublimasi ini yang menyebabkan uap air berubah menjadi bentuk awan yang mengandung kristal-kristal es. Kemudian, awan akan bergerak terbawa angin menuju daratan. Nah, yang keempat,
Awan akan mengalami presipitasi, yaitu turunnya hujan dalam bentuk salju. Nah, salju yang menumpuk kemudian akan membentuk suatu gletser. Dan gletser ini yang akan mencair menjadi air, kemudian mengalami runoff. Nah, akan mengalir ke permukaan tanah dan menuju ke sungai. Kemudian, air yang mengalir ke sungai akan diteruskan sampai laut. Nah, tahapan ini akan terus berkelanjutan secara terus-menerus. Baik, sekian penjelasan yang dapat kakak sampaikan. Semoga video kakak kali ini bermanfaat bagi adik-adik. Akhir kata, kakak tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.